Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan juga para mahasiswi, saudara-saudari sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan siang hari ini tepat pukul 13.06 kita bisa menghadiri perkuliahan dengan matkul mata kuliah Al-Manhaj, yang mana insyaallah muqarrar, kitab yang kita jadikan sebagai muqarrar, kitab yang kita jadikan sebagai acuan atau panduan adalah kitab yang berjudul Manhajus Salafis Shalihin wa Hajatul Ummati Ilaih. Jadi kitab pegangan kita untuk mata kuliah matkul Al-Manhaj adalah kitab Manhajus Salafis Shalih wa Hajatul Ummati Ilaih. Saya terjemahkan dulu, monggo. Judul dari kitab ini, judulnya adalah Manhajus Salafis Shalihi wa Hajatul Ummati Ilaih. Manhaj secara bahasa diartikan metode atau diartikan cara atau dimaknai jalan. Metode apa? Metode di dalam beragama, cara di dalam beragama, jalan di dalam beragama. Jadi mohon nanti ada mahasiswa atau mahasiswi yang meluangkan waktu untuk mentafril, jadi mencatat kesimpulan. Saya ajari nanti ya. Misalnya nanti ya, ditulis ya, caranya, kan sudah ada buku pegangan. Jadi masing-masing mahasiswa dan mahasiswi hendaknya punya buku catatan, daftar, bahasa Arabnya daftar atau kurrosa.
Bahasa Inggrisnya notebook, buku catatan. Bahwa pulpen yang seperti yang saya punya ini, jadi pulpennya ada 4 warna. Ada biru, hijau, merah, dan hitam. Murah ini, 6.000 ada, 4.000 ada. Semuanya untuk mata kuliah saya usahakan begini. Saya cari, dan ini nanti bisa diamalkan untuk mata kuliah yang berikutnya. Dan saya berharap nanti antum, saudara-saudari sekalian, kalau di kampus itu manggilnya saudara-saudari. Jadi alhamdulillah saya ini kampus ketiga. Jadi saya mengajar di Institut Agama Islam Hasanuddin. Sudah alhamdulillah sekarang sudah tahun keempat saya mengajar. Jadi saya dosen tetap di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Saya juga memberikan perkuliahan, menyampaikan perkuliahan di LPTI Ar-Rabithah, yaitu Lembaga Perguruan Tinggi Islam Ar-Rabithah Al-Islamiyah. Ini malah masuk tahun kelima, karena sudah meluluskan 1 angkatan kita. Untuk Institut Agama Islam Hasanuddin, itu perguruan tingginya sudah sejak 36 tahun yang lalu kurang lebih berdiri. Tapi saya baru bergabung kurang lebih 4 tahun yang lalu. Karena mahasiswa yang saya ajar sejak semester pertama, sekarang sudah semester 8. Dan saya berharap nanti yang hadir ini semuanya, ya, saudara-saudari sekalian, mahasiswa-mahasiswi ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tolong berazam dari sekarang, berniat dari sekarang, jangan hanya mencukupkan S1. Diusahakan sampai bisa S2, bahkan S3. Agar lebih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, wawasan yang bisa kita miliki, dan juga ini sebagai wasilah untuk kita mendidik generasi anak bangsa, dan juga wasilah untuk kita memperbaiki generasi yang akan datang. Jadi ini tujuannya. Maka tolong nanti dicatat begini. Pertama, pokoknya setiap belajar dengan saya, ini tulis pertemuan pertama. Ditulis begitu. Pertemuan pertama hari Kamis. Tanggal tulis 8 Februari ya sekarang ya. 8 Februari tahun 2024. Ya. Sekarang tanggal berapa ini? 8 Februari ya? Iya betul. Kemudian di bawah ditulis dosen, nama saya Muhammad Yusron Musofa. Cara mengejanya MOCH. Muhammad. Kalau dulu Muhammad itu disingkat. Kalau tidak M saja ya MOCH. Karena di ijazah tidak cukup kalau ditulis lengkap. Nama saya Muhammad MOCH titik ya, Yusron 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 Musofa MUSOFFA Muhammad Yusron Musofa. Jadi ditulis seperti itu. Dosen Muhammad Yusron Musofa. Kemudian ditulis di bawahnya matkul, mata kuliah, manhaj. Mata kuliahnya adalah manhaj. Apa artinya manhaj tadi? Metode beragama, cara beragama, dan jalan beragama. Jadi saya ulangi kembali ya. Kemudian di bawahnya tulis saja poin per poin. 1, 2, 3 gitu. Walaupun saya sedang membaca kitab, tapi Anda, saudara-saudari sekalian, selaku mahasiswa-mahasiswi, itu tulis poin per poin supaya nanti ketika ujian mudah untuk apa? Memurojaah, mengulangi kembali membacanya. Dan minimal ketika kita nulis poin per poin, ya, kalau nulis setiap poin, setiap angka itu jangan panjang-panjang, intinya saja tulis. Intinya begitu. Karena kita sudah punya buku pegangan, ya, mukoror namanya ya, yang kita jadikan acuan untuk kita mengadakan perkuliahan ini. Tapi catatan itu nanti sewaktu-waktu kita butuh kita bisa baca dengan cepat. Jadi saya ulangi judul kitab kita adalah Manhajus Salafis Shalih. Dan di Saudi Arabia, ini saya ajarkan pengalaman, ketika saya belajar atau kuliah di pasca sarjana, di Makkah Al-Mukarramah, di Saudi Arabia,
di sana itu mata kuliah itu menggunakan satu kitab. Berbeda dengan di Indonesia, kebanyakan dosen-dosen di Indonesia itu menyusun sendiri RPS-nya. Jadi muqarrar itu disusun sendiri. Kalau di Saudi tidak. Jadi muqarrar itu diambilkan dari kitab-kitab. Kalau sekarang misalnya sedang mempelajari mustalah al-hadis misalnya, dipelajari misalnya al-manzumah al-baikuniyah misalnya. Misalnya sekarang mata kuliah al-aqidah, misalnya dipelajari misalnya aqidah tuh ahli sunnati wal jamaah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya. Nah, seperti itu mereka. Sehingga nanti harapannya, jadi mahasiswa-mahasiswi tidak hanya berwawasan yang luas dan bisa berpikir sistematis. Jadi kita ini, saya nanti ketika memberikan atau menyampaikan perkuliahan berbeda dengan saya mengajar SMP atau SMA. Karena di sini saya mengajak untuk berpikir apa? Sistematis. Jadi perkuliahan harus beda caranya. Tapi tidak usah khawatir, tetap saya permudah untuk difahami, baik yang menyimak lewat online maupun yang datang langsung ke kelas offline. Ya. Dan nanti siapa saja yang terlambat masuk kelas atau tidak masuk di perkuliahan, silakan menghubungi pihak admin ya, Maat Ali kita untuk meminta rekamannya, disimak ya, disimak. Seperti itu. Taib, saya ulangi, judul kitabnya adalah Manhajus Salafi Shalihi. Manhaj tadi artinya apa? Metode beragama, cara beragama atau jalan beragama. As-Salafi artinya terjemahannya adalah pendahulu, as-salih yang saleh. Jadi kitab ini mempelajari metode beragamanya pendahulu yang saleh. Wahajatul ummati ilaih. Wahajatu dan kebutuhan al-ummati umat ilaihi kepada manhaj tersebut. Jadi umat Islam itu sangat butuh kepada manhajus salafis saleh. Butuh sekali. Jadi saya berikan keterangan singkat dahulu ya. Agama kita adalah dinul Islam, agama Islam. Dan semua para nabi dan rasul semenjak Nabiullah Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, nabi yang pertama, bahkan beliau adalah manusia pertama, itu agamanya Islam. Dan juga nabi-nabi keturunan Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, alaihimus salatu wassalam, mereka semuanya agamanya Islam. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang beragama selain Islam. Hanya saja yang membedakan, yang berbeda antara satu Nabi dengan Nabi yang lain adalah syariatnya, tata cara ibadahnya. Itu yang berbeda. Jadi tata cara ibadah masing-masing Nabi itu tidak sama. Tata cara sholatnya tidak sama. Tata cara berpuasanya tidak sama. Tata cara pernikahan di syariatnya mereka juga tidak sama. Dan seterusnya. Tetapi inti ajarannya sama. Karena agamanya sama, yaitu dinul Islam. Apa inti ajarannya? Yaitu at-tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Itulah inti ajarannya, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah semata dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, menyekutukannya dengan sesembahan apapun juga. Itu inti ajarannya, tauhid. Dan itu juga disebutkan di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inti ajarannya adalah mencetak manusia-manusia yang bertakwa, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inna akramakum, sesungguhnya yang termulia di antara kalian, ya, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Allah sesembahan kalian. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Karena dialah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan Allah pula yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar, ya, kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, sekarang yang penting di sini adalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang paling penting untuk difahami, ya, adalah bahwa agama Islam itu tidak boleh kita di dalam mengikutinya dan mengamalkannya sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Apalagi sesuai dengan nafsu kita, tidak boleh. Di dalam mengikuti Islam dan mengamalkan Islam, kita harus betul-betul mengikuti cara dan metode yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, dan manhaj itu, ya, adalah salah satu jalan untuk kita bisa memahami Islam dengan baik dan benar. Sebab Islam ini dasarnya sudah jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan, ini masih mukadimah, ya, disimak dulu mukadimahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta dari riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu, kalian sekali-kali tidak akan tersesat. Ketika kalian mengikuti dua perkara itu, sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Apa? Yang pertama, kitab Allah, yaitu aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah. Yang kedua, wa sunnata nabiyyi, dan sunnah nabinya. Saya ulangi lagi hadisnya. Taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu, yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Yaitu yang pertama, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Tapi kenapa banyak orang yang mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah tersesat? Karena ketika mereka mengaku berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memahami manhajnya, bagaimana metode beragama, bagaimana caranya berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ternyata Al-Quran difahami sendiri oleh mereka. Ternyata Sunnah difahami sendiri oleh mereka. Tidak boleh. Di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib memahaminya sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh, yang disebut dengan As-Salaf. Jadi As-Salaf apa artinya? Nanti kalau ujian misalnya, apa definisi As-Salaf?
As-salaf adalah al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu, para pendahulu. Jadi as-salaf adalah al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu atau para pendahulu. As-saleh tidak perlu diterjemahkan lagi, yang soleh. Sebab ada pendahulu kita tidak soleh. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, tidak soleh. Fir'aun, Haman, tidak soleh. Tetapi yang kita ikuti adalah as-salaf as-saleh. Makanya kenapa sering disebut manhajus salafis saleh. Metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh. Sudah paham ini ya? Jadi dari judul kitabnya sudah paham. Wahajatul ummati ilaihi, dan kebutuhan umat Islam kepada manhaj yang mulia ini. Dan kitab yang kita jadikan muqarrar, pegangan adalah kitab yang disusun oleh lima ahli syekh, oleh yang mulia Syekh Al-Allamah, seorang yang sangat alim, Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Penulisnya adalah Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan beliau adalah udwu, anggota Hayati Kibaril Ulama, Dewan Ulama-Ulama Kibar, Dewan Ulama-Ulama senior atau besar. Wa udwu, dan beliau juga anggota Al-Lajnatid Daimati, komite tetap lil ifta, untuk fatwa. Jadi beliau menjadi anggota Dewan Ulama Besar dan juga anggota komite tetap untuk fatwa. Taib. Langsung masuk ya. Dibuka kitabnya. Halaman 1. Ya. Kita masuk halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Nanti metodenya adalah saya bacakan lebih dahulu, kemudian setelah itu saya terjemahkan dan nanti kita simpulkan. Poin per poin nanti ditulis kesimpulannya. Ya. Sementara ini bisa disimak, kemudian bisa ditulis terjemahannya bagi yang belum mengetahui terjemahannya. Kalau sudah tahu terjemahannya, tidak perlu ditulis terjemahannya. Cara belajarnya begitu. Cukup mungkin diharokati apabila masih ragu-ragu tentang harokatnya. Dan mulai pertemuan Kamis yang akan datang, tolong ketika perkuliahan saya membawa kitab dan buku catatan dan juga pulpen. Kalau tidak bisa beli pulpen yang 4 warna begini, minimal pulpennya biru. Untuk perkuliahan yang saya ampu tidak boleh pulpen hitam. Pulpennya biru. Nanti saya jelaskan. Ya, saya dapatkan ini ketika saya di pasca sarjana di Saudi Arabia. Itu pulpen biru itu ada fungsinya. Fungsinya banyak. Di Saudi itu dari SD tidak boleh menggunakan pulpen hitam. Tapi kadang-kadang orang Indonesia sering melanggar karena kebiasaannya di Indonesia apa? Hitam. Jadi pulpen itu jika biru itu lebih kuat di hafalan kita. Jadi lebih melekat dibandingkan apabila tintanya hitam. Baik. Nanti akan saya jelaskan insyaallah taala ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu, dan salawat pujian dari Allah, wa sallama, dan salam kesejahteraan dari Allah, ala nabiyyina, semoga tercurahkan atas nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, keluarga di sini adalah keluarga yang senasab dengan Nabi, yang mukmin dan muslim, dan juga para pengikutnya. Jadi al itu bisa bermakna atba, para pengikut. Jadi wa ala alihi, dan atas keluarganya serta pengikutnya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ajmain, seluruhnya. Amma ba'd, silakan. Amma ba'du, adapun sudah itu. Jadi para ulama, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, saudara-saudari sekalian,
Itu kebiasaan mereka ketika menulis sebuah kitab, dan nanti saya yakin Ketua Prodi yaitu Dr. Irfan Bustamil Khairi itu akan, Pak Dokter akan memberikan tugas nanti mestinya. Jadi nanti ketika menulis makalah untuk tugas, itu setelah ditulis judul makalahnya, kemudian ditulis di bawah judul itu nama penulisnya, ya, nama terang, dan tolong ya, semua mahasiswa dan mahasiswi itu mulai membaca-baca tentang penulisan karya ilmiah atau skripsi. Mulai belajar dan mulai membaca-baca. Terutama banyak di antara mahasiswa saya di dua kampus yang saya sebutkan tadi, saya mengajar di IAIH, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, dan juga di LPTI, Lembaga Perguruan Tinggi Islam Ar-Rabithah. Kalau Rabithah itu khusus putri mahasiswi. Kalau di IAIH ada mahasiswa-mahasiswi, kebetulan saya ngajar kelas mahasiswa saja. Itu banyak mahasiswa sampai semester 8 menulis nama itu keliru. Bagaimana itu? Menulis nama, huruf pertama tidak boleh huruf kecil, tidak boleh. Misalnya namanya Muhammad Yusron Mustafa. Tidak boleh M-nya itu kecil, Y-nya kecil, Mustafa M-nya juga kecil. Jadi huruf pertama itu harus besar M-nya. M besar, O kecil, C kecil, H kecil, titik. Asalnya Muhammad, tapi karena dulu tidak boleh dipanjangkan, disingkat. Yusron, Y-nya harus besar. U-nya kecil, S-nya kecil, R-nya kecil, O-nya kecil, N-nya kecil. Kemudian Mustafa, M-nya harus besar, kapital. Kemudian U-nya kecil, S-nya kecil, O-nya kecil, double F-nya, double F, kecil-kecil F-nya, kemudian A-nya kecil. Dibiasakan seperti itu. Dan setiap menulis ya, tapi harusnya antum kalau S1 di pesantren seperti ini atau ma'atali seperti ini, harusnya menulisnya pakai bahasa Arab ya harusnya. Jadi kalau di kampus Ar-Rabithah, ujian dan makalah semua wajib ditulis memakai bahasa Arab. Tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Kalau di IAIH masih boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi itu tadi cara menulis kalau kita menggunakan tulisan bahasa Indonesia. Nah, makalah itu setelah nama itu ditulis nomor induk mahasiswanya, ya, NIM-nya, nomor induk mahasiswa atau nomor induk mahasiswinya, ditulis nomor induknya berapa. Lalu di bawahnya ditulis nama kampusnya. Jadi misalnya Ma'had Ali Imam Syafi'i Tulungagung. Nah, seperti itu. Ma'had Ali Imam Syafi'i Tulungagungnya di bawahnya, Tulungagung, seperti itu. Kemudian baru nanti muqaddimah ditulis dulu Al-Basmalah. Yang terbaik. Boleh langsung hamdalah boleh. Tapi yang terbaik ditulis apa? Al-Basmalah. Yang paling bagus ditulis Arabnya, kalau tidak bisa atau tidak ditulis Arabnya berarti tulis tulisan Latinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, memakai Latin. Ya, seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut. Amma ba'du. Adapun sudah itu, setelah Al-Basmalah selesai, ditulis pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Beliau berkata, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan mengatakan, fal mawdu'u, maka tema yang dibahas adalah maudhu'un, sebuah tema pembahasan muhimun, yang penting atau urgen. Jadi mata kuliah kita ini mata kuliah yang penting atau urgen. Mata kuliah manhaj. Dan manhaj itu terkadang disebut dengan minhajun. Hanya panjang. Minhajun. Jadi kalau hanya panjang, haknya panjang, itu dibaca minhajun. Artinya sama. Metode beragama, cara beragama, atau jalan beragama. Kalau haknya pendek, dibaca manhajun. Dibaca manhajun, manhaj. Terkadang disebut dengan nahjun. Jadi bisa manhajun, boleh.
minhajun, dan boleh nahjun tanpa ada mimnya. Nahjun artinya sama, yaitu metode beragama atau cara beragama atau jalan beragama. Jadi fal maudhu'u, maka tema pembahasan yang kita bahas bersama ini adalah maudhu'un, tema muhimun jiddan, yang penting sekali, yang urgen sekali. Wa huwa, dan dia, kama sami'tum, sebagaimana yang kalian sudah dengar, wa u'lina anhu, dan telah diumumkan tentangnya, wa u'lina anhu, dan telah diumumkan tentangnya. Apa judul pembahasannya, temanya? Manhajus salafis salihi wa hajatul ummati ilaih. Manhajus salafis salih. Apa terjemahnya tadi? Metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh. Wa hajatul ummati, dan hajatnya, kebutuhan umat ilaihi, kepadanya, kepada manhaj ini. Sangat butuh. Sebab banyak orang mengaku mengikuti salaf, tapi ternyata dia tidak mengikuti salaf. Baik, kita lanjut dulu. Nanti poin per poin baru kita simpulkan ya. Jadi perkuliahannya caranya begitu. Insya Allah nanti pukul 13.45, 10 menit lagi saya simpulkan. Sekarang kita pembahasan inti kitabnya dulu kita baca sambil kita terjemahkan. Mudah-mudahan nanti kita pertemuannya, Dr. Irfan menyampaikan kepada kami para dosen ketika pertemuan Kamis yang lalu, itu satu semester ini ada 15 pertemuan. Dipotong 2 pertemuan untuk ujian. Insya Allah dengan saya, insya Allah Ana adalah dosen favorit insya Allah. Kenapa? Insya Allah, favorit itu bukan paling bagus cara mengajar, bukan. Paling dicintai. Kenapa? Karena minimal nilai dari saya 70 minimal. Jadi minimal nilainya berapa? 70. Jadi kalau antum dapat nilai dari saya 70, berarti aslinya 20. Aslinya 20, ya. Yang 50 itu adalah apa? Saya ingin masuk surga. Kenapa? Karena dosen saya atau syekh guru kita, yaitu Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dari Madinah, beliau itu kalau memberi nilai, tidak pernah kurang dari 70. Ketika ditanya, kenapa Syekh? Saya ingin masuk surga, katanya. Tidak boleh kita membuat sulit hamba Allah, nanti masuk neraka. Kalau membuat sulit hamba Allah. Jadi dosen-dosen killer ini bisa masuk neraka ya. Jadi seperti saya ini dosen favorit. Ya, sorry itu. Seweneng itu semua. Saya ngajar di kampus, di SMA, di jenjang SMA itu semua senang. Kenapa? Insya Allah nilainya 70 dengan ustaznya gitu. Jadi tidak boleh kita membuat sulit mahasiswa dan mahasiswi, karena mereka mau kuliah saja sudah prestasi. Jadi di zaman inilah, karena orang sekarang ini sudah sibuk cari uang, sibuk berdagang, sampai tidak mau menuntut ilmu, meningkatkan kualitas pendidikan dan keilmuannya. Maka jangan ya, tolong bertahan. Jadi kalau antum tidak dikeluarkan oleh Dr. Irfan, tidak usah keluar. Ya. Walaupun jarang-jarang masuk, jadi masuknya seperti puasa Daud, kadang masuk, kadang tidak. Gitu. Tetap harus kuliah. Tetap harus kuliah. Nah, saya loh barusan wisuda lagi saya. Saya baru tanggal 20 Januari saya baru wisuda yang sekian kalinya. Nah, jadi kuliah, ini saya mau daftar lagi ini. Di YIN Kediri, S3 Studi Islam, insya Allah. Jadi seperti itu. Kuliah terus, jangan jenuh untuk kuliah. Orang kalau semakin berilmu itu insya Allah semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Nanti kalau panjenengan selesai S1 ini S2, tidak perlu cari pekerjaan, dicari pekerjaan. Dicari oleh pekerjaan. Alhamdulillah, saya Muhammad Yusuf Mustafa sampai detik ini belum pernah saya mencari pekerjaan. Jadi saya dilamar pekerjaan. Termasuk untuk menyampaikan perkuliahan di sini sudah sejak tahun lalu sama Ustadz Dr. Irfan disuruh mengajar, tapi saya belum ada waktu. Jadi oleh pekerjaan dicari kita. Tapi kalau antum tidak berilmu, cari-cari pekerjaan susah. Makanya cari ilmu. Ya. Akhwat-akhwat para mahasiswi, walaupun
antunna, perempuan atau wanita, tetap cari ilmu. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini dimudahkan ya. Jadi dimudahkan, boleh online. Kalau dulu tidak boleh ya. Dulu baru boleh online di zaman pandemi saja. Tapi sekarang sudah boleh online. Dan diakui jasanya, tidak ada masalah. Karena sebenarnya mau offline atau online kembali kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Sekarang offline, datang langsung mengheningkan cipta. Apa bedanya dengan online tapi menyimak dengan baik ya kan? Dan banyak mahasiswa itu datang langsung mengheningkan apa? Cipta. Alias tidur di kelas itu banyak. Biasanya saya biarkan. Kenapa? Karena tidur itu bagian dari ibadah. Jadi nggak boleh diganggu. Ya tak? Kan dia supaya tidak ngantuk nanti sholat asarnya, maghribnya, maka tidur itu bagian dari ibadah tidak boleh diganggu, dosa nanti. Makanya saya ingin masuk surga ya, seperti itu. Makanya tidak akan saya tegur. Misalnya akhwat-akhwat tidur di kelas, tidak akan saya tegur insya Allah. Ya. Bahkan saya doakan masuk surga. Ya. Atau saya doakan suaminya nikah lagi. Berat ini. Ya. Jam segini harus ada hiburannya sedikit. Jam seperti ini kalau tidak dihibur sedikit, wah ngantuk semuanya. Ya, jam tidur ini. Baru kali ini loh, saya ngajar perkuliahan jam 1 itu baru kali ini. Biasanya pagi atau sore ya. Wal muradu, dan yang dimaksudkan. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bis salafis sholihi, dengan salafus sholih adalah al-qarnul awwalu, generasi pertama. Min hadhil ummati, dari umat ini. Jadi yang dimaksudkan dengan as-salafus sholih, tadi terjemahnya apa as-salaf? Pendahulu atau para pendahulu, as-sholih yang baik, yang soleh. Yang dimaksudkan dengan mereka adalah siapa mereka itu? Siapa yang dimaksudkan? Al-qarnul awwalu, generasi pertama. Min hadhil ummati, dari umat ini. Generasi pertama, min hadhil ummati, dari umat ini. Wahum, mereka adalah sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirina, itu kurang mim ya. Minal muhajirin, sebelum ha itu harus ada mimnya. Alif lam mim baru ha. Minal muhajirina, dari kalangan muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju Yathrib atau Al-Madinah. Wal ansar, dan dari kalangan ansar, sahabat-sahabat penduduk asli Yathrib, yang kemudian nama Yathrib dirubah oleh Nabi menjadi Madinatur Rasul. Jadi nama aslinya Yathrib, pakai tha, Yathrib. Lalu setelah Nabi masuk di hari Senin, kemudian itu masuk Kuba lebih dahulu, baru masuk Madinah di hari Jumat, namanya berganti menjadi Madinatur Rasul, kotanya Rasul. Jadi Yathrib yang desa menjadi kota. Kemudian setelah selang berapa tahun kemudian baru menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Al-Madinah An-Nabawiyah. Sekarang nama yang populer adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah atau kota Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Yang senantiasa diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Ansar adalah penduduk asli desa atau daerah Yathrib. Qala Allahu Jalla wa Ala. Allah berfirman, Jalla, yang maha besar, wa Ala, dan maha tinggi. Dalam surah At-Taubah, lihat di footnote bawah. Footnote itu bahasa Arabnya hamish. Hamish. Bahasa Inggrisnya footnote, foot, kaki, not, catatan. Berarti catatan kaki ya. Yang ada di bawah itu surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah itu surat nomor 9, urutannya dalam Al-Quran. Ayatnya nomor 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, dan ini menjadi dasar ayat ini, tolong ya nanti dihafalkan, surat At-Taubah ayat 100 menjadi dasar dari
mata kuliah atau pelajaran manhaj. Dasarnya ini diantaranya. Allah berfirman, was-sabiquna, dan orang-orang yang terdahulu. Karena di sini saya diberi informasi oleh Dr. Irfan, Ustaz Dr. Irfan, bahwasanya sebagian mahasiswa ini kecakapan atau kemampuan bahasa Arabnya masih kurang, ya saya terjemahkan pelan-pelan supaya nanti bisa diambil faedahnya banyak, ya. Minimal kita punya ilmu banyak. Bagi mahasiswa yang sudah pinter-pinter, antum belajar dari saya bagaimana cara menyampaikan perkuliahan. Siapa tahu nanti antum jadi dosen. Ya. Saya lo tidak pernah membayangkan jadi dosen. Tiba-tiba oleh Allah dimudahkan jadi dosen. Ya. Dan saya cuek. Ya. Saya di mana saja, pakaian saya jadi dosen ya begini. Tidak pernah saya belum pernah masuk kampus tuh hanya memakai celana. Saya mesti celana dan sarung atau celana dan jubah. Alhamdulillah tidak diprotes. Bahkan saya di kampus IAIN Kediri itu sarungan tidak diprotes itu. Kalau ada yang protes mau saya subuk atau saya ludahi, saya bilang saya ini Gus. Kalau ngidoni sampai kualat. Jadi tidak diprotes ya. Bener. Padahal rata-rata mahasiswa tuh pakaiannya gaya-gaya itu ya. Pakai hem, pakai celana, pakai sepatu, pakai kaki. Saya pakai sandal gini jepit loh. Saya masuk kampus ini. Tidak ada protes. Yang penting kan kita kuliah ya. Pakaian itu tidak masalah ya. Loh saya di Saudi sarungan ya. Di kampus Saudi sarungan. Malah sehnya ini ngacungi jempol. Oh bagus ini. Jadi sarungannya biasa. Tidak diprotes. Jadi kalau ulama-ulama Saudi itu yang penting kuliah ya. Kalau orang Indonesia kadang-kadang harus pakaian yang rapi begini, sarung ini pakaian tidur, tidak layak dipakai untuk apa? Untuk kuliah. Kalau saya bantah, sarung bukan hanya pakaian tidur, pakaian serbaguna. Untuk jaga pos kamling pakai sarung. Tidur sama istri pakai sarung ya. Sholat pakai sarung. Kondangan pakai sarung. Saya walimahan juga pakai sarung ya. Gitu. Jadi kenapa diprotes? Tapi alhamdulillah akhwat-akhwat tidak usah khawatir. Akhwat-akhwat yang bercadar, sekarang kampus-kampus sudah bisa menerima. Kalau dulu disuruh lepas cadar, sekarang tidak, dihormati. Jadi padahal di kampus-kampus umum loh ya. Bukan kampus sunnah, bukan kampus salafi, bukan. Itu dihormati, akhwat-akhwat yang bercadar. Mereka sudah mulai menghormati. Dulu katanya, oh jangan-jangan laki-laki nanti. Jadi joki, tahu joki ya? Nah, jangan-jangan laki-laki, suaminya yang kuliah pakai cadar. Tidak, sekarang sudah dihormati. Alhamdulillah sudah dihormati sekarang. Jadi tidak usah khawatir dengan pakaiannya. Jadi nanti kalau Ustadz kok memberikan kuliah pakai sarung, kenapa tidak boleh ya? Boleh saja, yang penting keilmuannya, bukan sarungnya yang dilihat, ya. Bukan pakaiannya. Walaupun pakaiannya rapi, pakai dasi, kalau baca kitabnya pecorat-pecorot tidak bisa ya, percuma dia ya. Pakai dasi, pakai jas, rapi, tapi dia tidak pandai. Lebih baik dia menguasai ilmu. Jadi Allah berfirman, was-sabiquna, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, lagi pertama-tama. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, ya. Dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan kalangan ansar. Sahabat muhajirin sudah tahu, sahabat-sahabat yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk bisa beribadah di Madinah, di Yathrib, untuk bisa dia beribadah di sana, menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena sebab di kampung halamannya dimusuhi, dihalang-halangi untuk beribadah. Wal ansar, dan sahabat-sahabat Ansar, penduduk asli Yathrib, penduduk asli kota Al-Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Bi ihsan itu maknanya bi itqan. Yang bisa nulis Arabnya silakan ditulis, kalau tidak bisa diterjemahkan. Bi itqan itu dengan sempurna. Jadi dengan baik maknanya adalah apa? Dengan sempurna. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik artinya mengikuti sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar dengan sempurna. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah adalah ridha diperintah dan ridha dilarang. Ridha menjalankan perintah dan ridha menjauhi larangan. Wa adda lahum,
Dan Allah persiapkan untuk mereka, Allah sediakan untuk mereka jannatin tajri, surga-surga tajri yang mengalir, tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi Ma'atali Al-Imam Syafi'i Tulungagung yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan semua penduduk surga ketika masuk surga, dimanapun kedudukan dan derajatnya mereka, mereka merasa bahwa tidak ada manusia selain dirinya yang mendapatkan kenikmatan lebih nikmat dibandingkan mereka. Padahal kedudukan surganya paling bawah. Tidak ada manusia mendapatkan kenikmatan lebih nikmat daripada dirinya. Sebaliknya penduduk neraka, walaupun di neraka yang paling atas, yang paling ringan siksanya, yang diletakkan bara api di telapak kakinya dan mendidih otaknya, tapi mereka merasa tidak ada manusia yang mendapatkan hukuman dan siksaan seberat dirinya. Maka na'udzubillah, jangan memilih selain Islam. Bahkan jangan memilih manhaj selain manhaj salafis saleh. Kenapa? Karena jaminan kita surga. Dunia ini tidak ada artinya. Apalagi antum yang sudah mulai berumur ya. Di antaranya mungkin seumuran dengan saya. Saya sekarang 49. Siapa lebih tua dari saya? Ada? Mungkin ada yang lebih tua dari saya. Ya, saya sekarang 49. Itu dunia sudah tidak ada artinya sekarang. Saya walaupun dinaikkan mobil yang bagus sekalipun, 2-3 jam harus turun dulu istirahat. Makanya lihat, di rest area itu rata-rata ditulisi perjalanan 4 jam istirahat. Ketika kita lewat tol itu. Karena lebih dari 4 jam itu konsentrasi sudah buyar, berantakan, kemudian badan sudah apa? Lelah. Jika lelah mengulangi konsentrasi untuk mengemudikan kendaraan. Itulah hidup. Dulu ketika saya masih bocah atau mungkin masih pemuda, makan sate 10 enak. Sekarang makan sate 5 sudah tidak enak, apalagi satenya masih alot. Sate kambing yang alot tidak enak. Maka itulah dunia. Jangan kita mencari dunia. Allah berfirman, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Surat apa tadi? At-Taubah ayat yang ke-100. Kemudian qala subhana, Allah yang Maha Suci berfirman. Sekarang dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8. Al-Hasyr itu surat nomor 59 urutannya dalam Al-Qur'an. Surat nomor berapa? 59. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Allah berfirman, lil fuqara, bagi kaum fakir, orang-orang yang fakir, al muhajirin, dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin, alladzina, yaitu mereka-mereka yang ukhriju, diusir, dikeluarkan. Ukhriju itu dikeluarkan, diusir, min diyarihim, dari negeri-negeri mereka. Jadi kaum muhajirin itu kan diusir karena ingin beribadah, dihalang-halangi, diusir oleh kaumnya, oleh penduduk negerinya. Wa amwalihim, dan dikeluarkan, diusir dari harta benda mereka. Kenapa? Mereka bukan hanya diusir dari negerinya, mereka juga diusir tidak boleh membawa serta harta bendanya ketika pergi ke Madinah. Maka sebenarnya ya, kita di zaman ini cobaan kita tidak terlalu berat. Sholat di zaman ini, yang laki-laki, yang ikhwan, yang pergi ke masjid itu, beratnya hanya apa? Ngantuk, capek kita, kebanyakan makan kita, terlalu banyak aktivitas harian kita. Tidak ada yang dihalang-halangi pergi ke masjid di zaman ini. Ya. Apalagi harta kita dirampas oleh mereka, tidak ada. Coba dibandingkan dengan para sahabat. Yabtaghuna, mereka mengharapkan atau mencari fadlan minallah, keutamaan dan karunia dari Allah. Waridwana, dan mengharapkan atau mencari ridhonya Allah. Jadi mereka mencari atau mengharapkan keutamaan dan ridho Allah. Wa yansurunallah, dan mereka senantiasa selalu menolong Allah. Jadi kalau ada fi'il mudhari, ini
saudara-saudari mahasiswa, mahasiswi, yansurun ini fi'il mudhari namanya. Kata kerja bentuk sedang atau akan. Maka bermakna istimrar, yufidu al-istimrar. Ini kita kuliah ya, bukan SMA ya. Memberi faedah istimrar. Istimrar itu apa? Berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus. Sehingga maknanya adalah mereka senantiasa dan selalu menolong Allah. Yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agamanya. Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi kita butuh menolong agama Allah agar Allah menolong kita. Gitu lah. Kita butuh menolong agama Allah agar Allah menolong kita. Siapa yang hafal ayatnya? In tansurullaha, bagaimana? Yang surkum. Jika kalian menolong Allah, yang dimaksud menolong Allah apa? Menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Jadi kita menolong agama Allah. Siapa di sini yang ustadz atau mu'alim, guru? Ajaran guru ya? Setuju ya, ustadz ya? Atau pedagang? Apa? Antum pedagang. Tapi antum kuliah ini niatkan menolong agama Allah. Karena berdakwah itu tidak hanya monopoli ustadz. Bukan hanya kewajiban ustadz. Masing-masing kita yang hidup ini punya kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika berdagang, berbisnis, ya beternak, pertanian, kita diwajibkan berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apalagi kita ustadz, diniatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rasulah, dan menolong rasulnya. Ulaika, mereka itu humus shadiqun, adalah orang-orang yang as-shadiqun, yang benar dalam ucapannya dan jujur. As-shadiqun itu seorang yang benar dalam berucap dan jujur. Surat Al-Hasr ayat 8. Saya tidak akan perpanjang, saya cukupkan di sini perkuliahan hari ini. Kesimpulan, poin-poin, ayo. Kita kuliah. Saya tanya satu persatu mahasiswa yang hadir. Kalau mahasiswi bisa ditanya enggak? Ada mikrofon. Ya. Jadi mahasiswa saya tanya satu persatu mahasiswi, nanti 3 mahasiswi saja. Sekarang mahasiswa dulu satu persatu, ayo antum, ya, apa poin yang sudah kita kaji tadi? Diambil dari poin ini dulu. Manhaj, apa artinya manhaj? Tulis satu ya, manhaj bermakna apa? Cara beragama, metode beragama, jalan beragama, itu manhaj. Yang kedua, poinnya apa? Manhaj tadi ada kata lain selain manhaj apa? Manhaj terkadang disebut juga minhaj, terkadang apa? Nahjun. Jadi manhajun, minhajun, dan nahjun. Ini poin kedua. Jadi kadang-kadang disebut dengan manhajun, terkadang disebut dengan apa? Minhajun, kadang-kadang disebut dengan nahjun. Antum sekarang kuliah agama, misalnya, atau ada yang mengambil PGSD, PGMI, dan seterusnya, nanti S2-nya bisa, misalnya mengambil yang lain. Tapi kalau tidak linear biasanya, itu kalau kerja agak susah. Tapi nggak usah khawatir. Kita ini Ahlus Sunnah yakin bahwa yang memberi rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliahnya tidak pernah linear Saya pernah kuliah di Fakultas Hukum Islam. Di Fakultas Syariah, jurusannya qadha. Jadi saya ini hakim agama, jurusannya peradilan Islam. Pernah. Saya pernah kuliah di bahasa. Saya pernah kuliah di Fakultas Dakwah. Saya kemarin kuliah di Fakultas Ekonomi. Ekonomi, barusan selesai. Sekarang saya mau daftar kuliah di studi Islam. Studi Islam itu masuk kalau tidak Fakultas Syariah, ya Fakultas Tarbiyah. Seperti itu. Tidak ada masalah. Dan bisa jadi dosen, tapi kalau yang bagus memang linear. Kalau linear lebih bagus linear. Linear itu begini, kalau S1-nya PAI, S2-nya juga PAI, S3-nya PAI. Kalau S1-nya misalnya mengambil misalnya IKIP, kalau dulu IKIP, sekarang misalnya Universitas Negeri Surabaya mengambil misalnya jurusan matematika, S2-nya usahakan matematika, S3-nya juga matematika. Bahkan di UNS Surabaya itu, dulu IKIP Surabaya, sekarang sudah ada fakultas olahraga, sudah tingkatan doktoral, jadi doktoral, sudah apa? S3. Sudah ada yang lulus S3. S3 olahraga, bayangkan. Hebat ini loh, bener, kemajuan bagi negeri kita. Jadi S1 olahraga ada, S2 olahraga ada, S3 olahraga. Jadi nanti panjenengan misalnya jadi guru olahraga SD, juga bisa jadi dosen di kampus. Gak usah malu. Tidak usah malu. Saya tuh menjalani semuanya, walaupun sekarang
hanya mengajar SMA dan perguruan tinggi. Dulu saya pernah ngajar SD, ngajar SMP, ngajar SMA, perguruan tinggi. Yang belum saya ngajar TK. Mumet saya. Ngajar TK itu mumet. Diserahkan kepada ustadzah saja ngajar TK ini. Nah, nanti muridnya, Ustadz pipis, waduh ini. Ustadz waduh. Kata berat kan kita. Ya. Bapak-bapak tidak sanggup ngajar TK ini. Baik, kesimpulan yang ketiga, silakan, akhi. Antum sudah, tak bantu sudah. Ketiga, apa kesimpulan? Kuliah harus begini, tidak boleh, tidak bisa menyimpulkan apa kesimpulan. Tidak urut tidak apa-apa, boleh. Kesimpulannya apa? As-salaf, belum dibahas, as-salaf. Salaf itu apa? Artinya al-mutaqaddimun, apa terjemahnya? Para pendahulu. Salaf itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi yang kita ikuti as-salih yang baik. Ya, akhi, saudara mahasiswa. Saya manggilnya bukan santri lagi, saudara mahasiswa. Kan sudah dewasa, sudah gede. Silakan. Ya. Dan tolong ini, saya tegaskan lagi, jangan ada yang keluar kuliah. Kapan hari di luar Jawa ada seorang kakek umur 80 tahun lulus S1. 80 tahun. Mungkin dulu ketika masih muda belum punya rezeki. Setelah tua baru punya apa? Rezeki. Jadi 80 tahun lulus S1. Terputus ya? Hah? Ini waktunya 1 jam, terus nanti saya bikin link. Oh ya nggak apa-apa. Putus dimulai lagi berarti. Tapi tinggal kesimpulan nggak apa-apa. Dari tadi sebenarnya saya agak ngerti ya tadi. Mohon maaf ya, ditunggu sebentar, ada yang terputus. Ini mereka tahu ya? Gak apa-apa. Ah, keren ini. Semua sudah masuk grup? Masuk grup. Ini untuk grup mahasiswa dijadikan satu atau dipisah? Dipisah, bagus. Baik. Nanti tolong yang punya catatan bagus, difoto, di-share di grup. Tapi yang dapat share-sharean itu tolong jangan hanya dilihat fotonya saja. Ya. Panjenengan tahu ini, jadi foto itu bisa dibuat Word. Dibuat apa tulisan biasa, nanti bisa dicetak. Jadi nanti seperti itu bisa, bagus itu. Ada beberapa mahasiswa sudah saya ajari itu ya. Baik. Jadi kesimpulan yang ketiga apa tadi? Kata as-salaf adalah para pendahulu. Tapi yang kita ikuti adalah as-salih yang baik. Kesimpulan keempat, ayo. Silakan. Saudara. Hah? Tidak harus surut. Kesimpulan keempat apa? Dasar pembahasan manhaj adalah ya, adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sumber agama Islam ada dua adalah Al-Quran dan Sunnah. Taib, boleh, gak apa-apa. Silakan, saudara. Apa kesimpulannya? Bebas. Simpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini, seperti itu. Jadi untuk kuliah itu memang melatih kita berpikir. Salah tidak apa-apa. Saya bantu nanti. Ya, silakan. Ya, jadi belajar manhaj adalah supaya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah tidak salah. Karena Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi ini intinya, belajar manhaj adalah agar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah tidak salah. Itu intinya. Karena apa? Al-Quran tidak boleh difahami sesuai dengan pendapat kita pribadi, pendapat kelompok, atau hawa nafsu kita. Tapi Al-Quran harus difahami sebagaimana dulu Nabi mengajarkannya atau menjelaskannya kepada para sahabat.
Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah difahami sesuai dengan pemahaman siapa? As-salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Monggo saudara, belakang, Pak. Yang menjadi dasar dari pembahasan manhaj salafus saleh adalah surat At-Taubah Ya, 100. betul. Jadi salah satu dasar dari pembahasan manhaj, kita wajib mengikuti metode beragamanya as-salafis saleh adalah surat At-Taubah ayat 100. Itu salah satunya. Silakan akhwat, 3 akhwat. Apa kesimpulannya? Nanti bisa ditambahkan sendiri, banyak sekali kesimpulannya. Ya. Apa yang bisa kita petik tadi dari perkuliahan di pertemuan pertama ini. Tolong ini ditulis ya, pertemuan pertama. Nanti kita ada 15 pertemuan, dipotong 2 pertemuan untuk ujian. Saya tunjuk ya, akhwat. Yang ada di kelas. Hah? Kan ada 2 kelas apa? Mana yang? 1 sama 2. Mana yang ada di kelas? Yang ada di kelas Afifah ada? Silakan Afifah. Afifah Lutfiani. Nomor induk mahasiswi 23011 50055. Silakan. Ya, silakan. Ada mikrofonnya? Tolong mikrofonnya diberikan kepada saudari Afifah. Apa kesimpulan pertemuan pertama dalam perkuliahan siang hari ini? Silakan. Ya. Ya, silakan. Jangan panjang-panjang kesimpulannya. Iya. Yang dimaksudkan dengan salafus soleh adalah, silakan diluruskan dulu, diulangi dulu. Yang dimaksudkan, diulangi dulu. Yang dimaksudkan dengan salafus soleh adalah generasi dari umat. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya. Taib. Dan para sahabat itu terdiri dari sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Taib. Silakan yang kedua yang saya tunjuk adalah Salsabila. Nomor induk mahasiswi 23011 549. Silakan Salsabila. Ada apa kesimpulan perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini? Silakan. Ada tidak? Hadir tidak? Hadir? Silakan mikrofonnya diberikan. Salsabila. Tidak hadir? Kalau tidak hadir diganti
Siti Asia. Siti Asia, nomor induk mahasiswi 23011 551. Hadir? Siapa ini? Salsa. Silakan Saudari Salsabila. Apa kesimpulan perkuliahan kita di siang hari ini? Nanti insya Allah saya usahakan nanti apabila saya memiliki waktu luang, saya buatkan kesimpulannya. Nanti kalau ujian biar mudah. Tolong Bapak admin mengirimi WA-nya ke saya, nanti saya sampaikan kesimpulannya. Silakan Salsabila, Saudari Salsabila. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, mengikuti perkuliahan itu tolong dijadikan sebagai pembelajaran yang mengasyikan. Saya katakan mengasyikan kenapa? Karena di dunia akademik kampus itu tidak boleh dituntut mahasiswa harus hafal. Yang penting paham dan dia mulai berproses menuju baik. Beda dengan tingkatan SD, SMP, SMA, dituntut harus hafal. Jadi kalau kuliah antum nanti, ujian itu bisa jadi jawaban antum beda, tapi nilainya bisa sama. Karena pemahaman, kalau kuliah sudah pemahaman. Jadi kuliah tidak dituntut untuk hafal, tidak. Dituntut untuk paham. Paham dan dia nanti berproses menuju baik. Nanti kelihatan ya, semester 1 tulisannya seperti ini belum bagus. Nanti semester 2 mulai kelihatan bagus. Ketiga semakin bagus, semakin ilmiah. Begitu nanti. Akan kita ajari nanti. Termasuk nanti, ya nanti suatu waktu saya akan tugasi membuat kesimpulan, rangkuman. Nanti saya pilih siapa yang terbagus. Bisa jadi yang terbagus 2, padahal kesimpulannya berbeda. Tapi mereka di dalam menulis bagus, kata-katanya bagus, takbirnya, ungkapannya bagus, gitu. Mudah difahami dan seterusnya. Jadi perkuliahan tujuannya seperti itu. Jadi antum semuanya jangan takut sebagai mahasiswa-mahasiswi ya. Kuliah itu mudah. Dan antum saya doakan semuanya nanti bisa sampai melanjutkan ke S2 dan S3 insyaallah taala. Dan sudah banyak mahasiswi-mahasiswi salafiyah ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang sudah kuliah di S2. Sebentar lagi mereka S2 selesai, S3, Masya Allah. Jadi nanti dakwah salafiyah ini berkembang dengan kita meningkatkan kualitas keilmuan kita, insya Allah. Silakan Salsa. Untuk mengetahui cara beragama Iya. sesuai Al-Quran dan Sunnah. Apa itu maksudnya? Masih kurang jelas? Tujuan begitu. Jadi tulis ya. Tujuan belajar manhaj adalah untuk mengetahui cara beragama yang benar dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Boleh seperti itu. Jadi tujuan belajar manhaj, kita mengikuti perkuliahan manhaj adalah agar kita mengetahui cara beragama yang benar dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Baik, Siti Asia mana? Saudari Siti Asia, terakhir. Silakan. Jadi nanti bagi mahasiswa yang punya tulisan kesimpulan bagus di-share di grup, enggak apa-apa. Anti memberikan share-sharean kebaikan itu jangan takut kalah. Jadi kalau kuliah ini tolong ya, kuliah tidak boleh kita bersaing nilai, tidak boleh. Saling ta'awun kuliah itu. Enggak usah mikir nilai. Enggak usah mikir nilai kuliah. Jadi kalau SMA kadang-kadang masih mikir nilai, kalau kuliah jangan. Yang penting datang paham. Enggak usah mikir nilai. Jadi ini resep supaya nanti antum bertahan sampai S3. Kalau antum mikir nilai, antum nggak bisa bertahan nanti. Karena antum stres, tidak boleh stres. Jadi ketika kuliah, suara saya itu keras, tapi saya insya Allah tidak keras hatinya ya, hanya suaranya saja. Terbukti nanti setiap mahasiswi saya nilai minimal berapa? 7, keren. Ya kan, keren. Jadi kalau 7 berarti hasilnya 20 gitu ya. 7 ya. Silakan Siti Asia. Siti. Tidak hadir, Siti? Tidak ada? Diganti Labibah Umairah. Labibah. Saudari Labibah, silakan. Saudari Labibah Umairah.
Tidak hadir juga diganti Sarah mutmainnah. Sarah, silakan Sarah. Saudari Sarah, apa kesimpulannya dari perkuliahan hari ini? Ya, siapa ini? Sarah, silakan. Apa kesimpulannya? Silakan. Salah tidak apa-apa, nanti saya bantu, insya Allah. Silakan. Jadi semua mahasiswi dan mahasiswa harus berani berbicara di depan forum ya. Silakan, Sarah. Makna fi'il mudhari dari yang suruh Allah Ya, maknanya apa? menolong agama Allah yang berarti Iya, para sahabat terus menerus betul. Jadi mereka selama hidup itu berkesinambungan, terus-menerus menolong agama Allah, tidak pernah putus. Maka kita apabila ingin seperti mereka, ditolong oleh Allah, kita pun harus terus menolong agama Allah. Jangan sampai putus, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Syukran, bagus. Ya. Sekarang saya tunjuk satu sebagai akhir ya dari perkuliahan. Rahma Effendi hadir. Rahma. Silakan Rahma dibaca kesimpulan yang anti tulis sendiri. 1 sampai berapa? Dibaca 1 sampai 5 saja. Silakan. Yang anti tulis sendiri. Rahma Effendi. Silakan. Rahma ini. Silakan. Saudari Rahma. 1, apa kesimpulannya? Tidak sama dengan tadi, tidak apa-apa, bebas. Jadi seperti ini perkuliahan, ya. dan siapa yang tidak meninggalkan kitab dan sunnah Ya, ya. Terus kedua, makna waladina tabahu bisanin ya, ikhwani betul. Terus yang ketiga, buat hari yang masuk adalah keluarga yang mungkin dan pengikutnya. ya. Jadi bisa bermakna keluarganya Nabi yang satu nasab berarti kerabat dan bisa bermakna para pengikutnya Rasulullah SAW. Kita termasuk. Karena kita bukan sahabat, tapi kita kita keluarganya Nabi dari sisi pengikutnya. Jadi pengikutnya Nabi SAW. Terus yang ke berapa? 4? Allah butuh bantuan hambanya Loh, kenapa kok Allah butuh bantuan? karena hamba Bukan begitu. Tolong diluruskan. Hamba menolong Allah karena hamba ini membutuhkan pertolongan Allah. Tolong dibetulkan. Hamba menolong Allah, yaitu menolong agama Allah karena hamba sangat membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, tolong agama Allah. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi guru agama, tidak harus. Menolong agama Allah misalnya begini. Semua sekarang kan punya Facebook, punya WA, punya Instagram, Telegram. Share kebaikan-kebaikan di medsos kita. Ada PSB Imam Syafi'i share, PSB Imam Muslim share. Tidak harus pesantren kita sendiri. PSB Imam Bukhari Solo share gitu. Ada pengajian Ustadz Ami di Nganjuk share. Walaupun tidak di Tulungagung. Satu orang membaca tulisan antum, dia datang, pahalanya lebih baik daripada kita memiliki onta-onta merah. Bayangkan. Men-share kebaikan. Terus yang kelima terakhir, Saudari Rahma. Bagus. Dasar dari pembahasan manhaj adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bisa disampaikan dalam perkuliahan hari ini. Akhirul kalam. Nasrul minallah fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bocori sedikit ya. Sudah, silakan dimatikan, nggak apa-apa. Saya bocori sedikit. Saya kan mengajar di IAIH.
mahasiswa kami ada yang sering bolos. Bahkan sejak semester 5 itu sudah mulai malas, nggak tahu. Kadang-kadang manusia itu kan godaannya banyak, dunia, setan dan seterusnya. Tapi di kurikulum Merdeka ini, kampus tidak boleh sembarangan mengeluarkan. Makanya panjenengan itulah tinggal tidur nanti, lulus sendiri. Jadi di kurikulum Merdeka ini, antum tidur saja, yang penting antum tidak keluar, itu lulus sendiri. Ini hanya guyonan mahasiswa sekarang ini, jadi lulus sendiri soalnya. Tetapi tidak boleh kita lulus tidak memiliki kompetensi, gitu loh. Harus kita buktikan, S1 nggak bisa apa-apa, jangan ya. Ya masuklah kalau pas sakit tidak apa-apa, tidak masuk. Ada pernikahan mungkin izin tidak masuk, tapi tolong rekamannya ini didengarkan. Jadi walaupun kita tidak masuk kampus atau tidak ikut live ya online secara langsung, minimal rekamannya disimak ya. Terutama baca kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.